Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Asi dengan NIM K43180116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan ekoprint yang sudah saya praktikkan. Sebelumnya, ekoprint itu apa sih? Nah, ekoprint itu berasal dari kata eko yang artinya ekosistem atau alam, dan print yang artinya mencetak. Ekoprint dapat diartikan proses mentransfer warna dan bentuk ke kain secara kontak langsung. Teknik ekoprint ini digunakan untuk menghias permukaan suatu kain dengan berbagai macam bentuk dan warna. Pewarnaan yang dihasilkan dari bahan alam. Pada pembuatan ekoprint ini, alat yang digunakan meliputi ember, panci, sendok, penggiles, gunting gelas ukur, neraca, dan kompor. Sedangkan untuk bahan yang digunakan meliputi daun bunga kenikir, daun jati, daun pepaya Jepang, daun sirih, dan daun buah jambu biji sebagai penghasil zat warna alami, kain mori primissima, plastik PE bening, plastik wrap, raffia, kulit kayu secang sebagai pewarna dasar kain blanket, tanin manjakani, aluminium asetat atau AA, dan air kapur untuk berdanting kain dasar, tunjung untuk berdanting kain blanket yang sudah diberi warna dasar, cuka untuk fiksasi, serta air sebagai pelarut. Proses pembuatan ekoprint terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, pre-mordanting, pemberian warna dasar pada kain blanket dan mordanting, proses pentransferan warna atau steaming, dan fiksasi. Langsung saja masuk ke dalam langkah-langkah tiap tahapnya. Tahap persiapan. Sebelum pembuatan ekoprint, terlebih dahulu menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Pre-mordanting dilakukan sebelum proses mordanting. Pada tahap ini, kain mori primissima direndam dengan air biasa tanpa menggunakan deterjen, lalu dicuci atau dikucek-kucek. Proses mordanting kain dasar diawali dengan membuat larutan mordant tanin manjakani terlebih dahulu, yaitu dengan melarutkan 55 gram tanin manjakani dalam 1 ember air hangat atau panas agar kandungan tanin mudah menyerap ke dalam kain. Setelah itu, kain dasar direndam dalam larutan mordant tanin manjakani tersebut selama 1 jam. Setelah perendaman dalam tanin manjakani, kemudian kain dasar tersebut direndam kembali ke dalam AA selama 30 menit dengan melarutkan 55 gram AA dalam 1 ember air hangat atau panas. Setelah 30 menit, kain dasar dibilas atau dicelup-celupkan ke dalam air kapur. Pemberian warna dasar pada kain blanket diawali dengan merebus kulit kayu secang sampai mengeluarkan warna. Setelah itu, menyaring sisa bahan yang diekstrak. Lalu memasukkan kain blanket yang akan diberi warna dasar. Merebus kain blanket dengan dibolak-balik agar warnanya merata. Selanjutnya, didiamkan atau merendamnya selama 1 jam tanpa direbus. Kemudian, kain blanket dimordanting dengan dibilas atau dicelup-celupkan ke dalam mordan tunjung. Tahap pentransferan warna atau steaming. Pada tahap ini, kain dasar yang sudah dibordanting tadi dibentangkan di atas alas plastik, kemudian menata daun-daun yang digunakan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Menata daun tersebut harus cepat, jangan sampai kain dasar menjadi kering karena akan ada belentong-belentong pada hasil ekoprint nantinya.
Setelah itu, kain blanket yang sudah diberi warna dasar dan dimordanting diletakkan di atas kain dasar yang sudah diberi tatanan daun. Selanjutnya ditutup dengan menggunakan plastik dengan salah satu sisi kain dilebihkan ukuran plastiknya. Lalu lapisan kain tersebut digiles menggunakan botol plastik ukuran 1,5 liter yang sudah diisi pasir untuk menggantikan penggiles pipa paralon yang diisi semen. Pada saat menggiles tidak boleh terlalu keras agar warna daun yang dihasilkan nanti tidak bleber. Setelah itu menggulung plastik dan kain dari sisi yang ujungnya sama menuju plastik yang ujungnya dilebihkan panjangnya. Setelah tergulung semua, gulungan ditekuk dan pastikan tidak ada udara dalam gulungan tersebut. Gulungan diikat menggunakan rafia, lalu dibungkus dengan plastik wrap agar uap tidak menembus ke dalam kain yang bisa menyebabkan warna yang dihasilkan bleber. Selanjutnya, gulungan dikukus selama 2 jam. Setelah 2 jam, biarkan terlebih dahulu sampai dingin agar warnanya terserap ke dalam kain. Setelah dingin, baru gulungan ekoprint dibuka. Daun-daun yang menempel dibersihkan, kemudian kain dibiarkan diangin-anginkan selama 3 hari untuk proses oksidasi. Tahap fiksasi. Kain yang sudah melalui tahap pentransferan warna atau steaming dan sudah melewati oksidasi selama 3 hari, dibilas atau dicelup-celupkan ke dalam larutan fiksasi cuka tersebut. Setelah itu, kain diangin-anginkan dan jadilah kain ekoprint yang siap untuk dibuat produk. Berikut hasil praktik pembuatan ekoprint. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.